Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elas Putri, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1 semester 6. Nah, di sini maksud dan tujuan saya yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau tugas final dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafarudin SAG MSc. Nah, di sini saya akan membahas mengenai modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah pada pembiayaan modal kerja ijarah. Akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran kepada pemilik atau biasa disebut dengan ijarah. Ijarah terdiri dari dua macam, yaitu ijarah sewa menyewa dan ijarah al-muntahiyah bitamlik atau sewa dengan hak opsi atau sewa beli. Prinsip pembiayaan sewa yang digunakan bank yaitu prinsip sewa beli ijarah al-muntahiyah bitamlik karena sifat pembiayaan adalah untuk menolong para pengusaha yang membutuhkan modal dan hak juga tidak bermaksud untuk memiliki barang tersebut. Kedudukan nasabah sebagai lese yang memperoleh hak untuk menggunakan modal salam jangka waktu tertentu. Sedangkan bank syariah sebagai lesor yaitu pemilik barang modal. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian campuran antara sewa menyewa dan jual beli yang mempunyai karakteristik berbeda dengan sewa menyewa. Baik, hal yang perlu diperhatikan dalam analisa pemberian pembiayaan yang pertama yaitu jenis usaha, karena kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda. Yang kedua yaitu skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar. Yang ketiga yaitu tingkat kesulitan usaha. Yang ketiga itu tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Untuk menentukan tingkat kesulitan dari usaha yang dijalankan, bank dapat mengajukan pertanyaan seperti yang pertama itu apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli atau terdidik atau terlatih dengan menggunakan peralatan canggih. Yang keempat itu karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai. Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku dan bagaimana sistem penjualan hasil produksi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang terkait dengan penentuan uang sewa. Penentuan uang sewa berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah. Biaya uang sewa bisa ditentukan sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan pihak pemberi sewa, dan ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Islam. Setelah perjanjian disepakati, pihak yang menyewa barang tidak dapat menaikkan uang sewa secara sepihak, dan juga perjanjian apapun yang memiliki efek jika hal ini terjadi, maka kesepakatan tersebut akan batal. Uang sewa yang ditentukan bisa terdapat beberapa uang yang berbeda untuk fase-fase yang berbeda pula, yang didasarkan pada tolak ukur yang telah disetujui kedua belah pihak selama periode penyewaan. Hal ini bisa terjadi pada kontrak penyewaan dalam jangka waktu yang lama. Dalam penyewaan waktu yang lama, maka dapat disetujui bahwa uang sewa akan dinaikkan setelah periode waktu tertentu, seperti 1 tahun atau lainnya. Ulama kontemporer juga memperbolehkan penyewaan jangka panjang dengan meningkatkan uang sewanya dengan tarif atau tolak ukur variabel yang terdefinisikan secara jelas, atau meningkatkan uang sewa secara periodik berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan secara bersama-sama, misalnya 5% setiap tahun jika persyaratan syariah lainnya untuk penyewaan telah dipenuhi secara tepat. Selanjutnya yaitu tingkat pajak, tingkat inflasi atau indeks harga apapun
tingkat pertumbuhan atau tingkat pengembalian yang terdefinisikan secara jelas dalam sektor real perekonomian dapat digunakan sebagai tolak ukur, seperti mengaitkan semua biaya sewa dengan LIBOR atau London Interbank Offer Rate atau tingkat suku bunga pinjaman antar bank. Hal ini dibolehkan karena milik membantu menghindari perselisihan atau ketidakadilan dengan salah satu pihak karena kemungkinan adanya fluktuasi dalam struktur harga pasar dan sifat mengikat dari kontrak atau akad ijarah. Penggunaan kadar atau tingkat tertentu hanya dijadikan sebagai tolak ukur atau uang sewa mengembang, sehingga tidak menjadikan kontraknya tidak sah, asalkan jumlah uang sewa dari periode kontrak atau akad ijarah pertama ditentukan. Tentunya akan lebih baik jika menggunakan tolak ukur selain tolak ukur tingkat suku bunga, sehingga transaksi Islami benar-benar berbeda dengan transaksi yang non-Islami. Tanpa adanya kemiripan dengan tingkat bunga apapun, guna menghindari gharar bagi kedua belah pihak. Ulama sepakat menyarankan hubungan antara uang sewa dan tingkat referensinya harus memiliki batas atas. Misalnya, dapat ditentukan bahwa uang sewa tidak akan naik atau tidak akan turun lebih besar dari 5%. Selanjutnya yaitu analisis dan identifikasi resiko. Yang pertama yaitu resiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah atau default. Yang kedua yaitu resiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika model pengadaan aktiva ijarah mampu sumber pembiayaan ijarah adalah dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya yaitu pada suatu pembiayaan pasti ada risiko. Maka dari itu, bank syariah harus memperhatikan asas-asas pembiayaan karena akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank, antara lain yang pertama yaitu utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar. Yang kedua yaitu margin atau bagi hasil atau fee tidak dibayar. Yang ketiga membengkaknya biaya yang dikeluarkan. Yang keempat turunnya kesehatan pembiayaan atau finance soundness. Sisi lain, ada upaya-upaya untuk mengantisipasi resiko pembiayaan yang bermasalah dalam pembiayaan ijarah, yakni dapat melakukan restrukturisasi dengan cara yang pertama yaitu penjadwalan kembali. Maksudnya di sini melakukan perpanjangan waktu jatuh tempo pembiayaan, dan bank syariah dapat menetapkan kembali besarnya ujroh yang harus dibayar nasabah. Yang kedua yaitu persyaratan kembali, dilakukan dengan penetapan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan ujroh. Yang ketiga yaitu penataan kembali dengan melakukan konversi akad ijarah. Sedangkan dalam penyelesaian pembiayaan yang tertunda yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan. Yang pertama yaitu penyelesaian oleh bank sendiri. Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif dengan kemungkinan yang pertama yaitu nasabah melunasi hutang atau mengangsur kewajiban pembiayaan atau pinjamannya. Yang kedua yaitu nasabah atau pihak ketiga, pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela. Yang ketiga itu dilaksanakan perjumpaan utang atau kompensasi. Yang keempat dilaksanakan pengalihan utang atau pembaharuan utang atau inovasi subjektif. Yang kedua yaitu penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fiduasi. Jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya tahap kedua. Yang ketiga yaitu penyelesaian melalui debit kolektor. Bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu debt collector untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet, tentu dengan cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah. Yang keempat yaitu penyelesaian melalui kantor lelang, meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan penjualan barang jaminan yang telah diikat dalam perjanjian, penjualan agunan melalui eksekusi gadai atau penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiduasi. Yang kelima yaitu penyelesaian melalui badan peradilan. Bank syariah dapat menggugat nasabah melalui pengadilan agama.
Yang keenam yaitu penyelesaian melalui badan arbitrase atau tahkim. Lembaga arbitrase ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan macet apabila dalam perjanjian atau akad pembiayaan ijarah terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah dapat menggunakan badan arbitrase syariah. Yang ketujuh yaitu penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Yang kedelapan yaitu penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN. Pada proses identifikasi resiko menerapkan beberapa prinsip yaitu 5C, yakni karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Selanjutnya yaitu pengurangan resiko dalam kasus ijarah. Ada beberapa alat pengurangan resiko untuk beberapa kasus dalam ijarah. Yang pertama yaitu jika bank membeli aset sesuai dengan permintaan nasabah, namun kemudian nasabah menolak menyewa aset tersebut, maka alat pengurangan resiko yang dapat dilakukan adalah dengan janji mengikat untuk menyewakan harus diminta dari nasabah pada saat pemesanan atau pembelian aset oleh bank. Kemudian yang kedua yaitu nasabah mungkin gagal dalam pembayaran uang sewa yang jatuh tempo. Bank mungkin tidak dapat menutup kerugian atas investasinya sehingga aset kemudian ditarik kembali, tapi tidak mencukup kerugiannya. Maka alat mengurangi resiko yang dapat dilakukan adalah upaya nasabah untuk meminta membayar sejumlah uang untuk sosial. Dalam kasus keterlambatan pembayaran uang sewa harus diminta ke nasabah. Jumlah uang ini akan diberikan ke rekening sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu resiko aset dari pemeliharaan utama atau kehancuran, sehingga alat pengurangan resikonya adalah dengan fasilitas takaful. Yang keempat yaitu penghentian dini dari perjanjian penyewaan. Mengingat nilai pasar, bank dapat pula mengambil asetnya kembali dan menjualnya di pasar untuk mencairkan investasinya. Dalam kasus yang lebih berisiko, upaya pembelian aset pada jadwal harga yang telah ditetapkan dapat diminta dari nasabah. Selanjutnya yang kelima yaitu pihak penyewa bisa menggunakan aset tanpa berhati-hati sehingga menuntun bank menanggung pengeluaran pemeliharaan besar. Maka alat pengurangan resiko yang dapat dilakukan adalah tanda kepercayaan harus diminta dari nasabah untuk meningkatnya untuk menggunakan aset sebagai walinya. Dapat pula disebut dalam tanda kepercayaan tersebut bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah akan ditanggung oleh nasabahnya sendiri. Yang keenam yaitu tingkat pengembalian karena adanya inflasi. Risiko ini dapat ditanggulangi dengan tingkat uang sewa mengambang yang dikaitkan dengan tolak ukur tertentu yang diperbolehkan asalkan ada batas atas dan bawah tertentu. Kemudian yang ketujuh yaitu penjualan aset pada saat jatuh tempo, nasabah bisa membelinya atau tidak, maka alat pengurangan resiko yang dapat dilakukan adalah hanya aset yang dapat disewakan yang memiliki nilai jual kembali yang dapat bank jual di pasar. Kalau tidak, janji terpisah untuk membeli pada akhir periode penyewaan dapat diminta dari nasabah. Bisa kita lihat skema di samping ini bahwasanya nasabah melakukan permohonan pembiayaan ijarah terhadap objek sewa yang dibutuhkan kepada pihak bank. Setelah itu, bank menyewa atau membeli objek ijarah kepada supplier. Kemudian antara bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan ijarah. Setelah itu, nasabah menyewa barang tersebut kepada bank. Setelah itu, nasabah membayar sewa barang tersebut kepada bank. Bisa kita lihat skema di samping menunjukkan bahwa bank melakukan penyewaan atau pembelian dari objek sewa yang tergantung dari pemesanan nasabah, dan apabila akad tersebut telah berakhir, bank tidak akan langsung mendapatkan penyewaan berikutnya. Dan apabila objek sewa tersebut kembali disewakan atau
diperbaharui, maka harga sewa dari objek sewa tersebut mungkin berubah atau mengingat bahwa kondisi produktivitas dari aset tersebut telah berkurang. Dalam lembaga keuangan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna, seperti seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Dalam transaksi tersebut, barang atau jasanya hanya manfaatnya, bukan dengan hak miliknya. Pengukuran komposisi pembiayaan ijarah adalah komposisi pembiayaan ijarah sama dengan jumlah pembiayaan ijarah per total pembiayaan dikali 100%. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah pada pembiayaan modal kerja akad ijarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.